Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi ini kita berjumpa kembali di SMP Plus Darussalam Lawang dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat dalam mencari ilmu menuju ridho ilahi. Pagi ini kita belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 9 semester ganjil, masih tetap bersama dengan saya Ibu Sumiati. Sebelum kita mulai pembelajaran pagi ini, mari kita mulai dengan membaca doa bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni at-ta'wil bi rahmatika ya alim ya rabbal alamin. Amin ya Rabbal. Pagi ini kita belajar bab 4, yakni penyembelihan akikoh dan kurban menimbulkan kepedulian umat. Kelas pertemuan pertama ini yakni mari menyembelih hewan sesuai dengan syariat Islam. Kompetensi dasar 1.4 menerapkan ketentuan syariat Islam dalam pelaksanaan penyembelihan hewan. 3.8 memahami ketentuan penyembelihan hewan dalam Islam. 4.8 memperagakan tata cara penyembelihan. Tujuan pembelajaran kali ini, setelah mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu. Yang pertama, mendeskripsikan pengertian penyembelihan hewan dengan benar. 2. Menjelaskan syarat-syarat penyembelihan hewan dengan benar. 3. Menjelaskan tata cara penyembelihan hewan dengan benar. 4. Menjelaskan cara penyembelihan hewan secara mekanik dengan benar. 5. Menjelaskan cara penyembelihan hewan liar dengan benar. Mari kita renungkan, berapa banyak nikmat yang telah Allah berikan, karuniakan kepada kita. Pernahkah kita mencoba untuk menghitung nikmat Allah tersebut? Tentu kita semua tidak akan sanggup menghitungnya, karena jumlah nikmat Allah itu tak terhingga nilainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaruniakan rezeki kepada seluruh makhluk ciptaannya tanpa terkecuali. Bahkan mereka yang ingkar dan durhaka kepada Allah pun juga diberi kesempatan hidup yang sama dengan orang yang beriman. Lalu apa yang membedakan mereka? Orang-orang yang beriman akan mendapatkan karunia di dunia dan di akhirat, sedang orang-orang yang ingkar akan mendapat siksa di akhirat kelak. Sudah sepantasnya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Dia telah memberikan bagai nikmat, maka diantaranya berupa sumber makanan bagi kita, baik yang berasal dari tumbuhan maupun hewan. Sebagai salah satu bentuk rasa syukur, marilah kita ikuti ketentuan Allah mengenai tata cara mengkonsumsi makanan dan minuman tersebut. Sebelum mengkonsumsi daging hewan, perlu dilakukan penyembelihan terlebih dahulu.
Memang ada jenis hewan tertentu yang tidak perlu disembelih sebelum memakannya, misal ikan. Penyembelihan tersebut bukan bertujuan untuk menyakiti hewan, tetapi justru sebaliknya, untuk memperlakukan hewan dengan baik. Bayangkan, misal ayam, itik, atau unggas lainnya yang masih hidup langsung dimasukkan ke dalam penggorengan. Tentu hewan-hewan tersebut akan sangat tersiksa. Selain itu, daging yang diolah dengan cara seperti itu tidak sehat dan bisa menimbulkan penyakit. Oleh karena itu, sebelum dikonsumsi, hewan-hewan tersebut harus disembelih terlebih dahulu. Penyembelihan hewan yang ada tujuan untuk dikonsumsi, namun ada yang tujuan utamanya untuk ibadah. Akikah dan kurban merupakan dua jenis penyembelihan untuk tujuan ibadah. Akikah dilaksanakan berkenaan dengan kelahiran seorang anak, sedang kurban dilakukan berkenaan dengan rangkaian ibadah pada hari raya Idul Adha. Dalil nakli tentang penyembelihan terdapat di dalam firman Allah Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munkhafidatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan nadihatu wa ma akalas sabu'u ila ma dzakaitum. Artinya, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang terjatuh, dan yang tertanduk, yang diterkam binatang buas, kecuali yang saat kamu sembelih. Al-Ma'idah ayat 3. Ketentuan penyembelihan. Yang pertama, ada orang yang menyembelih. Ketentuan orang yang menyembelih antara lain, penyembelih beragama Islam. Hukum penyembelihan menjadi tidak sah jika dilakukan oleh orang kafir atau ingkar kepada Allah, orang yang musyrik, maupun orang yang murtad. Ketentuan yang kedua, penyembelihan dengan sengaja. Seorang menyembelih harus dalam keadaan sadar dan sengaja menyembelih. Yang C, penyembelih balik dan berakal. Tidak sah sembelihan orang yang belum balik dan orang yang akalnya tidak waras, misalnya gila. Yang D, penyembelih membaca basmalah. Selain membaca basmalah, penyembelih juga disunahkan membaca sholawat dan takbir 3 kali. Yakni yang kedua, ketentuan hewan yang disembelih. Hewan yang disembelih memiliki 2 ketentuan. Yang A, yakni hewan dalam keadaan masih hidup. Tidak sah hukumnya menyembelih hewan yang sudah mati. Adapun hewan yang terluka, tercekik, terpukul, terjatuh, ditanduk oleh binatang lain, atau yang diserang binatang buas apabila kita mendapatkannya belum mati, lalu kita sembelih. Tapi jika sudah mati, maka sudah bangkai, tidak boleh disembelih. Yang B, yakni hewan tersebut termasuk jenis hewan yang halal untuk dikonsumsi.
Hewan yang haram dikonsumsi seperti tikus, katak, babi, anjing, dan kera tidak sah disembelih. Dengan kata lain, meskipun disembelih, hukumnya tetap haram dikonsumsi. Yang ketiga yakni ketentuan tentang alat penyembelihan. Yang A, alat penyembelihan tajam dan dapat melukai. Ketajaman alat dimaksudkan agar proses penyembelihan berlangsung cepat sehingga hewan tersebut segera mati. Boleh terbuat dari besi, baja, bambu, atau apa saja yang bisa tajam. Tidak terbuat dari tulang, kuku, atau gigi. Yakni ketentuan proses penyembelihan. Yang A, penyembelihan dilakukan pada bagian leher hewan hingga terputus saluran makanan, pernafasan, dan 2 urat lehernya. Pada waktu penyembelihan hewan, orang yang menyembelih harus memastikan bahwa ia sudah memotong atau memutus bagian-bagian berikut, yakni tenggorokan, saluran pernafasan, saluran makan, dan 2 urat leher yang ada di sekitar tenggorokan. Bila ketiga bagian tersebut sudah diputus, maka penyembelihan menjadi sah. Tata cara penyembelihan terbagi menjadi 2, yakni secara tradisional dan mekanik. Secara tradisional adalah penyembelihan hewan yang menggunakan alat sederhana, misal pisau, parang, pedang, dan sebagainya. Tata cara penyembelihan tradisional adalah sebagai berikut. A. Menyiapkan lubang penampung darah. B. Hewan yang akan disembelih dihadapkan kiblat, lambung kiri berada di bawah. C. Kaki hewan dipegang kuat-kuat atau diikat kepalanya, ditekan ke bawah. D. Leher hewan diletakkan di atas lubang penampung darah yang sudah disiapkan. E. Berniat menyembelih. F. Membaca basmalah, sholawat Nabi, dan takbir 3 kali. G. Arahkan pisau atau alat penyembelih kepada bagian leher hewan. Sembelihlah sampai terputus tenggorokan, saluran makan, dan urat lehernya. Yang kedua yakni penyembelihan secara mekanik, yakni penyembelihan yang menggunakan mesin pemotong hewan. Penyembelihan mekanik dilakukan agar penyembelihan bisa lebih cepat. Penyembelihan seperti ini biasanya dilakukan di tempat khusus penyembelihan hewan atau RPH, rumah penyembelihan hewan. Adapun tata caranya adalah sebagai berikut. A. Memastikan mesin pemotong hewan dalam keadaan baik. B. Menyiapkan hewan-hewan yang akan disembelih di tempat pemotongan. C. Penyembelih atau operator mesin berniat untuk menyembelih. D. Membaca basmalah, sholawat Nabi, dan takbir 3 kali. Dan E. Lakukan penyembelihan dengan menghidupkan mesin pemotong. Ini jika dilakukan dengan cara mekanik. Manfaatnya adalah bisa memotong lebih banyak hewan daripada model tradisional. Tahukah kalian bagaimana hukumnya mengkonsumsi hewan yang disembelih secara mekanik? Hukum daging hasil sembelihan secara mekanik adalah halal apabila syarat-syarat dan ketentuan tersebut terpenuhi. Lalu bagaimana hukum mengkonsumsi daging hewan hasil berburu? Hukumnya halal apabila ketika akan berburu membaca asma Allah. Berburu hewan liar seperti rusa atau kijang dilakukan dengan cara melukai bagian tubuh mana saja yang dapat mengalirkan darah dan menjadikannya mati. Diriwayatkan dari Abu Sa'labah radhiyallahu anhu, katanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, apabila kamu melontar anak panahmu pada binatang buruan lalu hilang, kemudian kamu menemuinya, maka makanlah selagi tidak berbau busuk. Sampai sini ada yang ditanyakan?
Jika tidak, maka selanjutnya adalah panduan tugas, yakni jawablah pertanyaan berikut pada buku tulis PAI menggunakan ballpoint. Kedua, setelah dikerjakan, kumpulkan bersamaan dengan jadwal pengumpulan tugas bahasa Inggris. Soal pertama, jelaskan pengertian hewan. Jelaskan pengertian penyembelihan hewan. Kedua, apakah hukum memakan hewan yang mati tercekik? 3. Tuliskan dalil nakli penyembelihan dan artinya. 4. Tuliskan 5 hewan yang halal dikonsumsi. 5. Tuliskan 4 ketentuan dalam penyembelihan. 6. Hal yang harus diperhatikan dalam proses penyembelihan adalah 7. Bolehkah seorang kafir menyembelih hewan? Bagaimana hukumnya jika hewan sembelihan itu dikonsumsi? 8. Bagaimana hukumnya memakan daging hewan yang disembelih secara mekanik? 9. Bagaimana tata cara penyembelihan hewan secara tradisional? 10. Bagaimana hukum memakan daging hewan yang mati karena buruan? Itu adalah soal yang harus dikerjakan di buku tulis. Sambil Bu Sum sampaikan untuk nilai-nilai yang kurang, misal waktunya diupload tidak diupload karena kesulitan sinyal, karena kelupaan, maka silakan waktu pengumpulan sekalian dibawa untuk sekalian dinilai sebelum minggu depan atau 2 minggu lagi akan diadakan PTS. Bisa dipahami? Ya, jika sudah, maka cukup Bu Sum akhiri sampai di sini. Kita tutup dengan doa bersama-sama. Semoga apa yang kita kerjakan hari ini bernilai ibadah di sisi Allah dan memberikan manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wahdina li ahsanil akhlaq. فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت. اللهم اغفر لمشايخنا ولمن علمنا وارحمهم وأكرمهم برضوانك العظيم في مقعد الصدق عندك يا أرحم الراحمين. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.